Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, saya teringat dengan khotbah saya yang saya sampaikan hari Minggu kemarin tentang bagaimana Tuhan melihat jiwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Maka kita seharusnya melihat jiwa kita juga berharga seperti Tuhan melihat jiwa kita. Tetapi fakta di lapangan tidak banyak orang melihat jiwanya itu berharga di mata Tuhan. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang mengaku percaya pengikut Kristus tidak sungguh-sungguh hidup di dalam pengiringan akan Tuhan secara benar. Kenapa pastor ngomong begitu? Sekarang pertanyaannya begini saudaraku. Apakah dirimu memiliki kegentaran ketika membayangkan suatu hari Anda ada di depan atau di hadapan tahta pengadilan Allah? Gentar enggak? Kan pasti banyak orang jawab ya gentar, tapi cuma di mulut. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh gentar. Betul enggak? Tapi ketika kita sudah mendekati sakaratul maut, kita mungkin baru ingat ini kalimat-kalimat saya ngomong begini nih, Anda baru ingat. Waduh, tapi sudah gak berdaya tubuh ini. Dan gak bisa mepet begitu, gak bisa saudaraku. Pasti kita dalam roh kita, yang tubuh kita mungkin gak bisa apa-apa, dalam roh kita mau ngomong sama Tuhan begini, kasih aku waktu kesempatan Tuhan. Betul gak? Kenapa saya bisa ngomong begini? Kenapa? Karena kita sering yakin-yakin saja nanti kalau kita meninggal dunia pasti masuk surga. Atau kalau kurang yakin, ya diyakin-yakinin deh, pokoknya aku pasti masuk surga. Kata pendeta itu, kata ajaran yang aku dengar katanya, kalau aku sudah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga kok, dibaptis. Coba loh saudaraku, hati-hati dengan ini semua. Ya, setelah kita melewati perjalanan panjang mengiring Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita baru bisa merasakan tumbuh rasa kegentaran yang jauh lebih besar. Apakah kalau aku bertemu dengan Tuhan nanti, aku diizinkan gak ya masuk dalam pesta perjamuan anak domba Allah? Itu yang menjadi pertanyaan kita tiap saat. Sejatinya apa yang bisa kita bayangkan dari diri ini belum tentu 5% dari kenyataan yang kita akan lihat. Keagungan pesta perjamuan anak domba itu begitu dahsyat saudaraku, di mana ada pertemuan antara Yesus dengan orang-orang percaya yang setia di sepanjang zaman. Semua termasuk orang-orang saleh di sepanjang zaman sampai nanti kita di end of life itu. Perjumpaan inilah yang saya sebut dengan pesta perjamuan anak domba Allah. Layak gak kita masuk? Lah itu menjadi pertanyaan kita. Layak gak kita masuk dalam pesta perjamuan anak domba Allah? Karena gak semua orang menjadi umat pilihan. Itu terdapat dalam Efesus 1 ayat 4-5. Yang menjadi umat pilihan juga harus menjadi anak-anak Allah. Artinya harus ada perjuangan ketika menjadi umat pilihan untuk menuju menjadi anak-anak Allah. Itu ada respon, ada perjuangan yang tidak mudah untuk bisa berkeadaan seperti Bapa teknon. Jadi kita bisa mengerti mengapa Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa karena kamu anak. Kamu harus punya sifat-sifat Bapa. Itu dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan begitu. Kalau kita memanggil Allah kita itu Bapa, hati-hati dengan hidup kita. Kita kayak anak bapak apa enggak? Aduh, ngomongnya aja masih begitu. Aduh, ketemu orang yang tidak kita suka masih melengos. Aduh, masih buang muka. Pride kita, kesombongan gengsi kita masih gak habis. Ayo saudaraku, betul gak? Coba loh, dicek loh. Ingat, kalau kita anak-anak Allah, anaknya Bapa, hati-hati dengan hidup dan respon kita. Dia tidak memandang muka, tapi dia memandang perbuatan. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran, sesuai dengan perasaan Allah? Artinya apakah aku selalu menyenangkan dia?
Karena menjadi umat pilihan berarti menjadi mempelai, saudaraku. Dan menjadi mempelai standarnya harus tidak bercacat dan tidak bercela. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Tuhan datang dengan orang kudusnya, menjemput orang kudus kita-kita ini. Coba. Ya, saya ngomong kita-kita ini kan karena kita mau berjuang kan. Betul ya saudaraku? Ya, pastiin loh ya. Para pencinta renungan The Message harus jadi orang-orang kudusnya Tuhan. Di sisa umur hidup kita sekarang ini kita harus benar-benar menjadi orang kudus, orang saleh di mata Tuhan. Udah, jangan jahat sama orang. Udahlah. Minta ampun, udah ampuni ya. Wah, tapi bangetan pastor itu 7 turunan gak akan hilang di hatiku. Benci aku, itu gak bisa. Udah sampai mati pastor gak akan aku ampuni. Aduh saudaraku, ngapain lu bawa benci sampai mati? Lu mati nanti dikertak gigi betul di neraka. Ngapain benci orang sampai begitu? Kalau dulu kamu benci orang begitu, jelek-jelekin orang, fitnah orang, framing orang, udah minta ampun. Ya, sekarang gak boleh gitu lagi. Amin gak saudaraku? Udah jadi orang saleh yuk. Yuk. Aduh, dulu aku nakal pastor. Aku pernah selingkuh misalnya. Atau aku pernah jadi pelakor. Atau aku pernah jadi pebinor. Atau apa lagi ya. Ya yang begitu-begitulah. Atau jadi apalah. Jadi ani-ani kah, jadi apa. Kalau udah bertobat ya gak apa-apa. Udah jangan lagi ya. Ya jangan jahat. Udah jangan dosa. Udah itu bukan milikmu. Ya, cintai pasanganmu. Ya, kalau gak punya pasangan jangan ambil pasangan orang. Amin. Hidup kudus saudaraku. Hiduplah kudus. Supaya kita jadi orang-orang kudusnya Tuhan. Tapi apakah aku masih layak ya pastor? Dulu aku begitu. Udah minta ampun sama Tuhan, minta Roh Kudus tuntun. Yuk hidup suci yuk, udah yuk. Ya Tuhan pasti mampukan kok. Ya Tuhan lihat kamu hari ini dan ke depan saudaraku. Ya. Jadi kita harus optimis bahwa aku mau menjadi orang kudus itu suatu keniscayaan. Sebobrok apapun masa laluku udah. Aduh pastor dulu aku makan uang orang. Aku jatuhin bisnis orang sampai habis sampai ini dan ya udah minta ampun sama Tuhan. Kamu menyesal kan? Udah minta ampun sama Tuhan, jangan ulangi lagi. Ya, gitu ya. Apalagi kalau aku dulu kurang ajar sama orang tuaku begini sama mertuaku gini. Terus sekarang mereka sudah nggak ada, ya udah minta ampun sama Tuhan. Tuhan tahu kok isi hatimu. Udah yuk hidup bener. Ya, semakin dewasa, matang ya. Kita bicara tentang kekudusan ini bukan mau tebar pesona loh saudaraku ya. Atau kita mau munafik tutupin dosa, enggak ya. Semua kita orang berdosa. Tetapi mulai hari ini dan ke depan kita berjuang ya bareng-bareng sama saya ya. Sama semua jemaat Rehoboth Semarang. Kita mau hidup benar-benar tidak bercacat, tidak bercela. Ya gitu ya saudaraku ya. Jadi jangan seperti 5 gadis bodoh yang ketika mengetuk pintu pesta perjamuan kawin, mereka tidak boleh masuk. Jangan kita juga seperti perumpamaan seorang bangsawan yang mengadakan pesta perjamuan. Tamu yang diundang datang tidak memakai pakaian pesta, kemudian diusir. Ayo kita persiapkan baju pesta kita, sepatu pesta kita, dandanan terbaik pesta kita mulai hari ini. Kita serius pikirkan hal ini. Kita bisa berkeadaan seperti orang-orang itu yang tidak diperkenankan masuk pesta perjamuan atau diusir dari pesta perjamuan karena tidak pakai pakaian pesta. Artinya apa? Kita tidak menunjukkan bahwa aku hidup dalam kesucian hidup. Pakaian pesta kita itu adalah kesucian hidup kita. Amin, saudaraku. Kelayakan hidupku di mata Allah. Itu pakaian pesta kita untuk masuk dalam perjamuan anak domba. Serius saudaraku, saya ngomong ini saya masih muda loh. Saya udah serius mikirin begini.
Apalagi kalau kalian yang dengar masih sudah usia-usia senior lanjut. Udah 50, 60, 70 Anda masih main-main. Bahaya saudaraku, seriuslah. Jangan mikirmu jalan-jalan tamasya terus. Jangan mikirmu kumpul cucu anak cucu terus. Kumpul sama Tuhan itu lebih afdol. Kalau saya boleh katakan begini, itu the most important things. Serius, kalau kamu dekat sama Tuhan, anak cucumu orang yang kau kasih dijagai Tuhan, saudaraku. Nggak usah bingung masa depan mereka. Ya, sampai-sampai kita meletakkan diri kita berpikir, aku lebih baik nggak pernah diciptakan jadi manusia daripada aku jadi manusia, tapi tidak bisa menjadi manusia yang menyenangkan hati Bapakku. Apalagi kalau aku jadi manusia puluhan tahun aku hidup, ternyata endingnya aku ditolak di pesta itu, habislah hidupku. Kita harus serius loh, jangan ndak serius. Karena sistem pemikiran dunia seringkali merusak pikiran kita. Diajarin yang begini-begini ini ndak gampang saudaraku. Suami istri, suaminya suka, istrinya belum tentu suka diajarin begini. Atau istrinya suka, suaminya belum tentu suka diajarin begini-begini. Lah ini bisa nih jadi celah. Hati-hati loh saudaraku. Saya ngomong kebenaran itu tidak akan semudah itu digerakkan dalam hidup seseorang kalau orang itu belum habis total. Maka setiap kita harus perbaiki, harus didesain ulang. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, sistem dunia yang merusak pikiran kita harus digantikan dengan pikiran Tuhan. Makanya suami, istri, anak-anak, menantu harus saling mendandani untuk mengenakan pikiran Tuhan. Harus transformasi, perubahan paradigma, perubahan pikiran untuk semakin tidak serupa dengan dunia ini. Dapat pengajaran, dimakan, direnungkan, dihidupkan. Bukan hanya dikagumi, tapi direnungkan, dihidupkan. Di sini menuntut usaha yang serius memang, kerja keras. Untuk semua umat pilihan untuk bisa mencapai titik di mana melakukan kehendak Allah. Amin, saudaraku. Jemaat di Antioquia, saudaraku, merupakan jemaat pertama yang mendapat julukan sebagai orang Kristen. Dan itu diberikan oleh orang-orang sekitarnya. Karena melihat hidup orang-orang sekelompok itu, hidupnya seperti Yesus hidup. Dan memperjuangkan kepentingan Yesus dalam hidup mereka. Jadi mereka rela kehilangan apapun. Makanya kalau di Rehoboth Semarang saya selalu ngomong pelayanan tuh gak usah ribut. Memang gak ada yang ribut sih sekarang. Dulu banyak saudaraku. Wah ribut ini, hal-hal yang gak perlu ribut. Ribut kenapa? Karena ego, gak mau nurunin gengsinya itu loh. Padahal pelayanan itu dituntut oleh Tuhan untuk rela kehilangan apapun, termasuk egomu, termasuk prinsipmu. Loh menurutku yang benar begini loh. Kalau organisasi mintanya A, kamu ikuti A. B ya B. Kenapa? Ada reasonnya. Itu untuk di titik itu kan makanya banyak orang melayani ribut karena apa? Karena tidak mau. Mereka punya konsepnya sendiri. Makanya saya selalu katakan apa? Kau harus rela kehilangan apapun. Lu caranya tuh begini, melayani. Sampai seperti apa? Seperti Yesus melayani. Doulos, habis. Diinjak-injak sampai habis. Amin, saudaraku. Padahal zaman itu, jemaat mula-mula di Antioquia itu pertaruhannya segenap hidup, hartanya, nyawanya, keluarganya. Mereka berani. Kristen hari ini, enggak saudaraku, hidupnya nyaman. Mau ibadah, mau apa aja bisa. Keliling satu hari bisa tur 10 gereja pun bisa hari ini. Orang Kristen di Indonesia. Indah loh, Indonesia tuh kita masih diberi berkat Tuhan kebebasan beribadah. Satu kali orang Kristen hari Minggu tuh bisa keliling-keliling gereja bebas betulnya. Kalau males pun bisa online dari seluruh gereja di Indonesia, bahkan di luar negeri. Coba saudaraku. Nggak ada tantangannya. Maka susah untuk mereka memahami bahwa orang gereja mula-mula di Antioquia itu begitu mempertaruhkan seluruhnya untuk mengikut Yesus. Itu membuat mereka berhenti berbuat dosa. Kenapa? Karena beratnya proses itu. Sesuai dengan yang dikatakan Petrus, orang-orang yang mengalami penderitaan badani karena aniaya berhenti berbuat dosa.
Jadi memang untuk jemaat baru itu di kondisi demikian, supaya mereka bisa benar-benar jadi orang-orang saleh. Karena standar surga tidak bisa berubah dari awal sampai nanti dunia akan datang. Tetap sama, harus jadi orang saleh. Itu kuncinya. Maka Kristen hari ini, zaman kita pun tetap harus sama. Harus jadi orang saleh. Itu loh saudaraku. Saya tanamkan ini. Makanya ini sedang masuk di dalam setiap Rebo servant leadership. Kepemimpinan Yesus. Gimana sih Yesus memimpin? Bagaimana Yesus melayani? Bagaimana Yesus memanajemen hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Itu diajarkan, saya ajarkan itu. Supaya semua para pelayan Tuhan, jemaat yang hadir, tahu kepemimpinan Yesus itu bisa diterapkan dimanapun dia berada. Bahkan di gereja lokal dia melayani. Jadi mereka egonya habis, Yesus habis. Habis ludes saudaraku. Untuk ngikutin kepentingan Bapaknya. Coba. Kalau gak dibegitukan kan gak sadar, ribut aja di pelayanan. Ini gak cuma ngomong satu gereja, hampir seluruh dunia lah. Ribut, gontok-gontokan ini dan itu. Perkaranya apa? Ego sama ego. Ego. Gak mau tunduk. Coba loh saudaraku. Coba Yesus kalau gak mau tunduk. Nah, nantangin Bapaknya terus. Kenapa sih harus aku? Bapak, kenapa sih? Kenapa harus aku harus mati? Kenapa harus mati? Loh kenapa harus ini? Kan repot saudaraku. Tapi dia taat sampai mati. Itu loh Kristen kelas tinggi itu begitu. Yesus gak ngambek juga dia. Dia berjuang untuk terus dia. Oke, jalan. Aku tahu semuanya ini baik untukku. Maka sekarang kalau ada orang tanya sama kita, apa agamamu? Kita menyebut diri memberi stempel identitas sebagai orang Kristen, betul ya? Tapi apakah Kristen yang kita sebut itu memiliki isi atau esensi sesuai dengan makna Kristen yang sesungguhnya? Coba diperkarakan hal ini. Apakah hidup kita itu sudah Kristen yang sesungguhnya? Sehingga orang gak tahu Kristen, lihat dirimu, dianggap itulah kekristenan. Sudah bisa jadi contoh saudaraku. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Karena banyak orang Kristen sekarang merupakan Kristen tanpa pertaruhan hidup. Sehingga sebutan itu mengalami dekadensi atau kemerosotan. Akhirnya Kristen, Kristennya apa? Kristen KTP. Sebab seseorang yang mengaku Kristen, seharusnya hidupnya seperti Kristus. Habis tentang dia. Beranikah Anda? Beranikah kita? Sudahkah kita di situ? Semoga pertanyaan-pertanyaan ini menjadi hanjaran untuk kita masing-masing. Renungan ini saudaraku. Ya, saya kira renungan ini akan menjadi berkat untuk kita semua. Suatu hari nanti kita diizinkan Tuhan bersama-sama kita memasuki pesta perjamuan anak domba. Amin saudaraku. Amin ya. Kita berjuang bareng-bareng masuk pesta perjamuan anak domba. Saya bisa melihat jemaat yang saya layani. Anda bisa melihat gembalamu ini. Kita bisa bareng-bareng dengan orang-orang yang kita kasihi. Indah saudaraku. Sekali lagi, GSK Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.